Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kasal, dan di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tentang progresnya atau persiapan penyelenggaraan KPU di Kabupaten Tapin. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan Ketua KPU Kabupaten Tapin, Pak Fahrian Nur. Pak, Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Katanya baru pulang dari Jakarta nih. Ya, kebetulan dari acara kegiatan KPU RI baru dari hari Senin kemarin baru pulang hari ini, dan alhamdulillah bisa langsung silaturahim ke Kompas TV. Ya, alhamdulillah. Ada agenda apa Pak di sana Pak? Launching aplikasi SPIP dalam rangka untuk pengawasan internal bagian hukum supaya nanti tidak ada permasalahan yang berdampak kepada etik kerja penyelenggara pemilu. Itu nanti difungsikan untuk apa Pak? Untuk memantau kinerja internal penyelenggara pemilu khususnya KPU Tapin supaya akhirnya nanti bisa dievaluasi per periodik. Oh gitu. Bukan ini ya, bukan berkaitan dengan peserta gitu kan? Enggak, itu khusus penyelenggara. Oh, khususnya untuk baik penyelenggara. Itu komisioner ataupun sekretariat pendukung KPU. Oh, oke. Pak Fahri, kalau untuk di Kabupaten Tapin sendiri, bagaimana ini untuk persiapan pemilu di tahun 2024 ya. itu? Alhamdulillah, di Tapin sebagaimana tahapan yang ada, semua berjalan sesuai dengan ritme real kerja. Dan sampai hari ini tidak ada permasalahan yang bisa kita selesaikan dalam rangka penyelesaian permasalahan seperti sengketa hasil penyampaian berita acara atau SK KPU ataupun yang lainnya. Di mana di Tapin sekarang tahapannya adalah masa pencermatan hasil verifikasi administrasi di CS yang menjadi DCT nantinya, yang ditetapkan nanti tanggal 4 November 2023. Setelah itu kampanye pemilu. Kita juga sudah masih proses pemutakhiran daftar pemilih di Tapin, karena ada saja nanti sirkulasi, ada yang surat pemilih yang masuk dan keluar karena faktor alasan berbagai macam lah, pindah kerja atau pindah domisili atau segala macam. Terus juga kita disosialisasi kepemiluan baik kepada pemilih pemula, di mana 50% lebih itu pemilih itu adalah para kaula muda. Oh, pemilih pemula berarti ya? Iya. Berapa persen Pak? 50%? Kalau hasil analisis Indonesia itu 50% itu pemilih pemula Di Indonesia ya Pak ya? Di Indonesia. Sehingga banyak menjadi sasaran-sasaran untuk bisa menarik simpati para pemilih. Oke. Kalau di Kabupaten Tapin sendiri berapa? Kalau di Kabupaten Tapin itu ada pemilih 142.477 pemilih. DPT ya Pak ya? Ya, DPT yang kemarin ditetapkan tanggal 20 Juni 2023 dengan TPS-nya itu 637. Oke. Untuk pemilih pemulanya berapa persen? Kalau tadi kan di nasional itu 50% ya, kalau misalkan. Kalau lihat datanya boleh? Boleh, nggak apa-apa. Pemilih pemulanya, buka kacamata dulu. Nggak apa-apa. Faktor O. Untuk pemilih pemula itu ada 2.716. 2.716. Iya, dari 147 ribu kecil, ya, di bawah 10% kali ya? Di bawah 10%. 10%. Oke. Yang dilakukan oleh KPU Tapin seperti itu, sosialisasinya bagaimana Pak? Ya, sosialisasi kita kan sudah berkelanjutan. Silaturahim ke sekolah-sekolah, di mana sasarannya adalah yang umur 16 menuju 17, itu para siswa yang kelas 12 ya. Kalau zaman kita kan dulu kelas 3 SMA atau aliyah ya kan. Nah, itu kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita ada silaturahim kepada Pak Dewan Guru, minta waktu untuk silaturahim kepada para siswa supaya nanti mereka yang sudah masuk kategori 17 tahun saat kita pemutakhiran apakah sudah terdata atau belum, atau bagi mereka yang nanti menjelang pemilihan 14 Februari tersebut masuk umurnya 16 tahun menuju 17 tahun, maka itu punya hak untuk
memilih. Oke. Berarti konsentrasinya lebih ke bukan ke pemilih pemula ya Pak ya, karena pemilih pemula itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemilih Iya. yang sudah Iya. statis, yang sudah Iya. biasa ya seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena pemilih pemula ini kan ada yang masih ngambang. Iya. Mereka non KTP, belum punya KTP, sehingga kita pastikan nanti apabila umurnya menjelang 14 Februari itu kita pastikan mereka membuat KTP, sehingga nanti bisa datang ke TPS untuk menunjukkan KTP elektroniknya bahwa mereka adalah warga setempat yang mempunyai hak pilih. Mempunyai hak pilih seperti itu. Berarti kalau begitu tidak terdaftar di DPT dong kalau itu. Ya, kan dalam ketentuan 300 surat suara di tiap TPS itu ada 6% penambahan. 6% penambahan. 6% atau sekitar 6 ya. 6 surat suara yang bisa digunakan oleh daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Yang dimaksud daftar pemilih tambahan ini adalah orang yang sudah terdaftar di DPT lain tapi pindah ke alamat di TPS di mana dia akan mencoblos nantinya. Oke. Dengan Daftar pemilih tambahan ya iya, seperti DPTB istilah kami itu. TB-nya tambahan. Nah, itu harus diurus. Tapi kalau nggak diurus nggak punya hak. Nggak punya hak. Harus kembali ke TPS dia berasal. Oke. Karena KTP-nya belum pindah. Terus kalau seandainya dia tidak terdaftar dalam DPT, tapi dengan berbagai macam alasan mungkin tertinggal di pemutakhiran atau umurnya baru menginjak 17 tahun tanggal bulan Januari 2024 contoh kan. Nah, yang belum punya KTP yang iya, tadi Bapak katakan. Dengan syarat penunjukan DPT, mereka bisa mencoblos dengan sebutan adalah daftar pemilih khusus. Datang ke TPS, tapi alamatnya harus sesuai dengan TPS yang berasal sehingga cocok dengan KTP-nya. Oh, berarti KTP-nya di A, berarti TPS-nya pun harus di A gitu ya, seperti itu. Harus cocok gitu ya. Iya, kalau enggak boleh. Kalau enggak boleh. Iya. Oke. Itu ada rentan waktunya kapan dia harus mencoblos atau sama-sama dengan Ya. peserta. Rentan waktunya itu DPTB itu kan ada H-30, ada H-7. H-30 itu 30 hari sebelum tanggal 14 Februari tersebut ada banyak aspek, ada 9 aspek yang harus dipenuhi. Tapi kalau yang H-7 itu 4 aspek saja, salah satunya adalah ditugaskan. Bekerja dan bertugas kan beda. Kalau bekerja itu jangka panjang, itu harus mengurus H-30. Tapi kalau ditugaskan mendadak ditugaskan kemana, nah dia harus mengurus secepatnya sebelum 7 hari sebelum masa pemilihan. Nah, berarti ada aturannya. Kalau misalkan lewat dari aturan itu nggak bisa diterima. Nggak bisa, karena kita menghindari karena setiap TPS itu kan maksimal surat-surat tambahan cuma 6%. Menghindari mobilisasi massa yang berdampak kepada terpilihnya pencoblosan yang diskenariokan. Antisipasinya seperti itu. Oke. Berarti ada deadline-nya sampai kapannya dia si pemilih tambahan itu harus melapor ke KPU seperti itu. Kalau seandainya di hari H tiba-tiba datang membludak, suaranya 6, TPS berikutnya ada 6, ada berapa yang datang? Berapa? Kan nggak mencukupi, berdampak kepada kisruhnya proses penyelenggaraan di hari H dan menghindari adanya rekayasa pemilih nantinya. Kalau untuk yang tadi daftar pemilih khusus, apakah juga ada deadline yang dia harus lapor dulu Enggak, ke ini? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Yang penting alamat KTP-nya berada di TPS setempat. Dan kalaupun seandainya, ini bisa andai, kan 6% kan ada cuma 6 dari garis kan 6 suara. DPTB atau DPK-nya lebih daripada 6, ada 7 yang datang misalnya, ya kan. Tapi kalau DPTB itu bisa diatur kalau sudah penuh di sini di aplikasi itu, terpilih itu di aplikasi diatur maksimal sekian. Tapi kalau DPK kan belum ada ketentuan administrasinya, datang hari H. Jam 12 sampai jam 1 siang. Seandainya lebih maka akan di-over ke TPS sebelah dengan syarat alamat KTP-nya sama. Kan setiap alamat KTP itu kan bisa terjadi beberapa TPS. Nah, bisa di-over ke TPS sebelah yang bersangkutan. Jadi kedetek nggak Pak kalau misalkan dia datang, si yang di daftar pemilih khusus itu dia datang ke TPS, padahal dia sudah mencoblos Pak. Kita tahan dulu Pak. Iya, betul. Kita saudara akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Iya.
Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini mengenai tentang persiapan pemilu di Kabupaten Tapin. Dan tamu kita hari ini adalah Ketua KPU Kabupaten Tapin, Pak Fahrian Nur. Pak Fahri ya Pak ya? Ya, Pak Fahri. Pak Fahri. Pak Fahri, kalau tadi kalau toh misalkan ini nih, berkaitan dengan PK ya, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus, dia datang padahal dia sudah mencoblos seperti itu. Ya. Itu bagaimana untuk mendetek bahwa dia itu belum atau sudah mencoblos gitu, seperti itu? Pertanyaan bagus ya. Dan mudah-mudahan saya nggak salah jawab. Teorinya begini. Setiap pemilih itu melalui batas akhir adalah tinta. Oleh petugas yang menjaga tinta itu khusus satu orang. Jadi bila sudah menempatkan surat suara ke dalam kotak suara, sebelum keluar dalam TPS dia harus mencoblos tangannya, jarinya ke dalam tinta suara. Nah, nanti itu lengket tuh, cukup lama. Saya berhari-hari lah. Nanti kalau dia pindah ke TPS lain, mencoblos lagi, maka akan ketahuan. Karena di KPP 1 sama Satpam itu akan dilihat tangan segala macam untuk mengetahui apakah kategori apa dia sudah mencoblos tempat lain apa belum. Itu salah satu. Kedua adalah karena KPPS ini adalah orang setempat, dia akan mengetahui ini orang siapa. Karena KTP kan dicek dulu, dicek apakah dia termasuk kategori orang setempat atau tidak. Dan perkenalan ketiga adalah melihat aplikasi DINIK. DINIK itu kan nanti dicek apakah dia sudah mencoba belum, kan diketahui. Jadi kalau dia membawa DPK, kalau dia dari tempat lain, berarti kan sudah terdaftar di tempat lain. Bisa kan yang punya KTP, oh ini sudah terdaftar, nggak bisa. Berarti otomatis. Tapi kalau dia KTP-nya memang dimanapun dia belum terdaftar dalam DPT, maka otomatis salah satu pengaturnya adalah tinta di tangan. Seperti itu. Oke. Berarti kembali lagi bahwa yang daftar pemilih khusus itu bisa melakukan pencoblosan sesuai dengan KTP yang setempat. Iya. Dan dia melakukan pencoblosannya itu di TPS yang terdaftar di KTP-nya itu. Iya. Kalau di luar itu berarti tidak bisa ya Pak ya? Kalau itu terjadi itu bisa PSU nantinya. PSU. Pemungutan suara ulang. Iya, iya. Ya berarti kan itu diulang dong pemilunya dan untuk keseluruhan mungkin seperti makanya itu. Makanya KPPS itu nanti yang dipilih adalah KPPS yang mempunyai kemampuan IT. Melalui HP mengecek dalam ada daftar pemilih apakah dia termasuk DPT setempat atau tidak. Khawatirnya begini. Dia sudah terdaftar di tempat lain, dia pindah KTP, ya kan? Dia mengaku KTP setempat. Nah, akhirnya kan padahal pas dicek di aplikasi Peduli Pemilu, maka dia ternyata terdaftar tempat itu ditolak. Makanya kita memastikan penyelenggara KPPS itu mumpuni dalam rangka penyelenggara hari H. Oke. Termasuk salah satu syaratnya juga untuk petugasnya itu adalah warga setempat seperti itu. Betul, karena untuk menganalisa mengidentifikasi ini siapa sebenarnya yang akan datang. Oke. Tindakan apa lagi atau sosialisasi apa lagi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapin untuk penyelenggaraan pemilu ini? Ya, kalau besok ini cerita dulu ya. Besok kami ada rapat koordinasi persiapan kampanye pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 28 November nanti. Di mana 24 hari setelah ini ya Pak, peresmian DPT ya Pak ya? Iya. Daftar DPT. Iya. DCT. Daftar calon tetap. Nah, itu kan mau mempromosikan diri segala macam. Betul. Itu kan sekarang banyak baliho segala macam, itu baru sosialisasi. Kampanye belum. Kalau kampanye itu boleh yang ada kalimat coblos aku boleh. Pilih, ada mengajak, ada gambar paku boleh. Kalau sekarang tidak boleh karena kemarin sosialisasi kalau menurut PKPO 15 tahun 2003 tentang kampanye di pasal 79 boleh sosialisasi. Tapi tidak ada di ayat 3-nya tidak boleh ada unsur ajakan. Nah, itu poinnya Pak ya? Iya, poinnya. Makanya beredar di mana-mana. Itu peran Bawaslu untuk memastikan tidak boleh ada unsur ajakan.
baik itu gambar ataupun tulisan. Mohon doa dan dukungannya. Dukungannya kan berarti mengajak. Okay. Kalau gambar paku kan menyuruh mencoblos. Nah, kami besok persiapan untuk kampanyenya. Untuk kampanyenya, jadi kami akan membuat sudah menyiapkan draft SK tata tertib kampanye. Nanti akan kami kawinkan dengan stakeholder terkait berkaitan dengan peraturan daerah tentang tata tertib lingkungan di kabupaten masing-masing, khususnya Tapin. Jadi nanti ada saran apa dari pemerintah daerah dalam rangka untuk regulasi yang surat keputusan kami tersebut itu menjadi legalitasnya sah secara peraturan daerah juga. Makanya kami juga akhirnya mau berinovasi mengundang Persatuan Kepala Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa. Karena juga kampanye ini kan juga sampai tingkat desa. Jadi bisa saya ada perdes tentang tata tertib lingkungan di tingkat desa. Apa yang kita bisa akomodir, sehingga itu jadi surat keputusan KPU untuk bisa proses penyelenggaraan kampanye itu sesuai dengan aturan dan tidak melanggar norma-norma di peraturan yang bisa disahkan. Oke. Itu berarti yang besok kami akan mengadakan rapat seperti yang diundang itu adalah ke bagian hukum, Bawaslu, stakeholder terkait, camat, Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan lain-lain lah semua, TNI Polri diundang, semua berembuk membuat surat keputusan KPU supaya akhirnya bisa dengan dasar regulasi KPU 15 tahun 2003 tentang kampanye tadi dan peraturan daerah. Itu dikawinkan, akhirnya itu setelah itu baru disosialisasikan nanti kepada parpol. Parpol nanti menyampaikan kepada calegnya untuk bisa memastikan ini yang tidak boleh dilanggar. Ini batas-batasnya menempel APK di mana segala macam. Titik-titiknya ya Pak, ya, seperti itu ya. Jangan sampai nanti lokasi-lokasi yang harusnya netral itu dipajang baliho-baliho para caleg. Gitu. Oh, iya. Oke. Kita tahan dulu Pak. Ya. Kita kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Fahri, Siap. Program apa lagi nih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapin untuk memasifkan sosialisasi pada masyarakat, bahwasanya masyarakat juga harus tahu nih tanggal berapa dia harus pemilu itu dan sebagainya. Iya, terima kasih. Kebetulan kan tanggal 22 Oktober nanti hari santri. Ya. Jadi kami dapat arahan dari KPU RI. Kebetulan KPU RI juga ada kerjasama dengan pembuatan film dokumenter tentang pemilu. Nanti akan di pasar santri kami kerjasama dengan pesantren As-Sunniyah di Kabupaten Tapin. Jadi bersama santri kami akan menayangkan film dokumenter tersebut, termasuk juga nanti semacam tanya jawab door prize kepada para peserta pemula sehingga mereka menjadi antusias untuk bisa hadir kepada waktu pemungutan suara nanti 14 Februari. Termasuk juga di As-Sunniyah tersebut ada kampus STIT As-Sunniyah. Jadi kami para mahasiswa juga kami libatkan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut tanggal 22 Oktober nantinya. Oke. Itu filmnya tentang apa Pak? Karena di beberapa daerah lain pun kayaknya ini masif ya Pak untuk film ini disosialisasikan ke warganya seperti itu. Itu serentak oleh KPU RI diminta mungkin hampir semua kabupaten kota tanggal 20 tersebut akan bersamaan. Karena momennya itu hari santri ya Pak ya? Iya, santri. Oke. Jadi di samping itu juga kami sosialisasi di media sosial, di mana ada Facebook kami, ada Instagram kami, ada YouTube yang kami miliki, sehingga kami bisa setiap ada kegiatan termasuk kegiatan hari ini akan kami tayangkan di media sosial kami sehingga bisa diketahui oleh halayak ramai apa yang sudah dilakukan KPU per waktu gitu. Nah, dan untuk diketahui juga tambahan bahwa logistik sudah hampir didistribusikan, yaitu adalah surat suara, bilik suara,
tinta dan seterusnya itu akan dimulai distribusikan ke KPU Kabupaten dan provinsi, sehingga diminta tiap kabupaten kota juga menyiapkan gudang penyimpanan sementara untuk dipersiapkan nanti menjelang 14 Februari 2024. Oke. Berarti sekarang sudah berjalan berarti logistiknya, Pak? Belum. Masih tahap persiapan kontrak kerja. Kebetulan Kabupaten Tapin termasuk yang sudah siap. Nah, jadi kami besok pun akan rapat internal dengan TNI Polri, Kesbangpol dan Bawaslu dalam rangka untuk distribusi logistik dari Pelabuhan Trisakti ke Tapin. Nanti selanjutnya pada dari Tapin dari gudang kepada TPS melalui kecamatan, melalui PPK, PPS dan KPPS nantinya pada tanggal 14 Februari. Oke, itu berarti kan harus ada pengawalan yang Betul, ketat seperti ada itu. kerjasama koordinasi yang bagus sehingga semua berjalan sesuai dengan harapan, dan kami bersama TNI Polri, bersama pemerintah daerah dan juga Kesbangpol dan Satpol PP itu semua bisa mensinergis untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang ini adalah pertama kali diserentakkan untuk 5 tahun ke depan nanti juga. Iya. Dulu sebelumnya kan per agenda. Iya. Kalau sekarang udah serentak ya, Pak ya? Betul, serentak. Jadi nanti di pemilu di 14 Februari ya, Pak ya? Iya. Ada berapa surat suara yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat untuk dalam menyampaikan hak pilihnya? Ya, sesuai dengan DPT tadi, 142.477 suara pemilih ditambah 2% nantinya itu akan kita distribusikan ke setiap KPPS sehingga itu proses penyelenggaraan berjalan lancar, sehingga tidak ada permasalahan mendasar di Kabupaten Tapin. Itu perlukan kerja sama yang bagus sesama stakeholder dan pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. Kita rangkul semua dalam rangka untuk mensukseskan acara tersebut. Jangan lupa juga nanti setelah itu pilkada. Iya. Di momen itu kan ada dua pemilihan ya, Pak. Yang pertama itu pemilu, yang keduanya itu adalah pemilihan kepala daerah seperti itu. Pilkada kan mau dimajukan ke bulan September. Tanggal 11 kalau tidak salah informasinya, sehingga di bulan November ini sudah masuk tahapan pilkada. Jadi kami berarti beririsan ya, Pak ya? Beririsan ya, tapi itulah konsekuensi kerja. Mudah-mudahan. Tapi bagi kita yang berpikiran positif itu menjadi kesempatan untuk menjadi amal ibadah. Semakin banyak pekerjaan yang kita kerjakan, maka insya Allah dengan Bismillah bisa menjadi ladang amal ibadah untuk menjadi lebih bagus. Oke. Ada waktu Pak 30 detik, silakan ada closing statement mungkin untuk warga masyarakat Kabupaten Tapin, silakan disampaikan. Sana ya. Iya. Untuk warga Kabupaten Tapin, kami di KPU Kabupaten Tapin terima kasih partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini alhamdulillah penyelenggaraan tahapan pemilu di Kabupaten Tapin berjalan lancar, tidak ada kendala, dan mohon kehadiran para pemilih di Kabupaten Tapin. Mudah-mudahan partisipasi banyak sehingga kita bisa melaksanakan pesta demokrasi ini berjalan lancar, sukses dan kondusif di Kabupaten Tapin. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari tahun 2024 adalah hari pemungutan suara menentukan pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Tapin. Oke, terima kasih Pak. Oke. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita kembali lagi di episode berikutnya, sampai jumpa.